Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasta SPD, asal SDN 1 Pembutokan. Dalam hal ini melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Dalam hal ini sebagai syarat untuk pelaksanaan PPG angkatan pertama di tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ini akan disampaikan oleh teman kalian Cahya Putra. Kepada Cahya disilahkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga doa yang disampaikan tadi mendapatkan ganjaran pahala dan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Angel, siapa lagi? Rivaldi. Iya. Iya, oke. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Yang tidak hadir ini akan saya berikan evaluasi ketika dia akan masuk pada proses pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah.
Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sangat banggakan, hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 4 globalisasi, sub tema 1 globalisasi di sekitarku, dengan materi pada muatan bahasa Indonesia membaca teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif pada bacaan globalisasi dunia tanpa batas. Kemudian pada muatan PPKN mengidentifikasi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Ini materi yang akan kita bahas, kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita saksikan bersama. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak Guru mengingatkan, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kemarin yang kalian pelajari apa? Kalimat efektif. Nah, apalagi? Penyelamat jalan. Nah, hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita teruskan ya, tentang bagaimana caranya membaca eksplanasi ilmiah dan keberagaman ekonomi sosial budaya. Kemudian anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan masalah yang dihadapi pada slide berikut. Silakan Ilvianita membaca slide yang ada. Dibesar-besarkan suaranya agar temanmu bisa memahami. Kemudian langkah selanjutnya, setelah temanmu membaca, kalian tolong merumuskan atau mencari masalah yang lain sekaitan dengan masalah yang akan temanmu baca. Jika ada, maka tuliskan masalah itu. Disilakan Ilvianita. Masalah yang dihadapi. Keterbatasan perhubungan yang dirasakan masyarakat pedesaan yang jauh tertinggal dari listrik dan jaringan internet masih terus disuarakan sehingga manfaat globalisasi yang dimaknai dunia tanpa batas sebelum sepenuhnya dirasakan oleh saudara kita yang tinggal di pedesaan. Hubungan komunikasi antar keluarga tidak terjalin dengan. Selanjutnya dengarkan kembali masalah yang dihadapi, yaitu Pak Guru perjelas kembali ya, keterbatasan perhubungan yang dirasakan masyarakat pedesaan yang jauh tertinggal dari listrik dan jaringan internet masih terus disuarakan, sehingga manfaat globalisasi yang dimaknai dunia tanpa batas belum sepenuhnya dirasakan oleh saudara kita yang tinggal di pedesaan. Hubungan komunikasi antar keluarga tidak terjalin dengan baik. Informasi berbagai perkembangan tentang keberagaman ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat sulit dirasakan. Sementara keberagaman ekonomi, sosial, dan budaya pada setiap orang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial. Sikap saling merendahkan antara keluarga yang cukup dan keluarga yang kurang mampu masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial kurang terbina dengan baik akibat tumbuhnya keberagaman di lingkungan masyarakat. Budaya yang selama ini dipelihara dengan baik mulai ditinggalkan oleh masyarakat pedesaan. Jika ini merupakan sebuah masalah buat kalian, bagaimana cara mengatasinya? Ini masalah, ya. Mulai dari forum globalisasi yang katanya informasi mendunia tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di pedesaan yang tidak ada listrik dan jaringan. Kemudian akibat globalisasi itu apa yang terjadi? Hubungan ekonomi tidak terjalin dengan baik, hubungan sosial tidak terjalin dengan baik, hubungan budaya tidak terlihat dengan baik, sehingga itu melunturkan dari kata globalisasi tadi. Ini kan merupakan sebuah masalah, ya? Nah, jika ini menurut kalian sebuah masalah, coba kembangkan masalah apa lagi yang terdapat dalam slide ini
Kembangkan apalagi yang akan kamu temukan. Silakan dituliskan di buku kalian sekarang. Ini LKPD yang akan saya bagikan pada kelompok ya. Lembar kerja yang mereka akan kerjakan sekarang. LKPD yang lalu itu belum. Apa? Tak usah dulu ditanya yang di luar dari apa yang kita kerjakan. Ya. Itu masalah tadi ada di lembar kerja peserta didik itu ya, ada tertuang di situ. Masalah yang di slide itu ada di situ tertuang. Silakan dilihat. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk menuangkan kembali masalah yang akan kalian hadapi. Silakan kerja. Bahan ajar yang akan mereka temukan informasi sekaitan dengan masalah yang akan mereka kerjakan. Perhatian dulu di sini, ini yang terlewatkan. Perhatian dulu, pandangan dulu di depan, bahwa kita akan mendapatkan, memenuhi ya kriteria ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran ya pada pagi hari kita, pada pagi hari ini siswa dapat menjelaskan keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat dengan benar ya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menguraikan keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyajikan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian yang berikut, siswa dapat mempresentasikan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi sebentar ada presentasi ya. Yang berikut, siswa dapat mencermati isi teks yang ditayangkan melalui teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan baik. Kemudian siswa dapat menjelaskan eksplanasi, menganalisis teks eksplanasi yang dibaca dengan baik. Kemudian siswa dapat mencermati isi teks penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara tepat. Kemudian siswa dapat mempresentasikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ada 9 tujuan pembelajaran kita yang akan kalian ketahui ya. Bisa memahami? Ya, silakan dilanjutkan. Silakan kalian simak video dulu berikut. Simak dulu berikut ini video. Kemudian sebentar kalian temukan bagaimana solusinya untuk mencari solusi dari masalah. Saksikan dulu ini video semua. Halo teman-teman, sadar nggak sadar kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih. Kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belanja secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Mari kita pelajari bersama.
Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan gambar produk berikut ini. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, batik. Batik berasal dari Indonesia. Yang kedua, karpet. Karpet berasal dari Turki. Yang ketiga, boneka. Boneka berasal dari Tiongkok. Yang keempat, mobil. Mobil berasal dari Jepang. Yang terakhir adalah susu. Susu berasal dari Selandia Baru. Produk-produk tersebut sudah mudah ditemukan di negara kita kan? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di Indonesia. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Nah, sekarang apakah ada produk Indonesia yang ditemui di luar negeri? Ternyata banyak loh produk Indonesia yang bisa ditemui di luar negeri, misalnya saja batik dan Indomie. Kira-kira kenapa ya kita bisa menemui Indomie di negara-negara lain? Alasannya yaitu perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Tidak terbatas pada produk-produk saja, globalisasi juga terjadi dalam berbagai bidang. Contoh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu terciptanya pesawat terbang, YouTube, serta ojek online. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor serta tumbuh pesatnya e-commerce di Indonesia. Misalnya saja Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Globalisasi juga terjadi dalam bidang politik. Contohnya yaitu kerjasama antar negara, terbentuknya organisasi internasional, dan masyarakat yang sekarang ini lebih peduli pada pemerintahan. Bisakah kalian sebutkan contoh globalisasi dalam bidang pendidikan dan sosial budaya? Yuk tuliskan. Tadi tentang globalisasi informasi yang kalian temukan, ya. Sekarang bagaimana keberagaman ekonomi? Mari saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Dani Yuseno. Yo, semangat belajar! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Coba perhatikan masyarakat di sekitar kalian. Di pagi hari, kegiatan mereka tentu sangat beragam. Ada pedagang berangkat ke pasar, ada sopir sedang mengendari angkot, ada petani yang berangkat ke sawah, ada karyawan yang berangkat ke pabrik, ada guru yang berangkat ke sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kegiatan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian bekerja di kantor, ada yang di sawah untuk bertani, orang tua teman kalian bekerja di proyek bangunan, mungkin ada juga yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kegiatan setiap orang berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia
dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ekonomi tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan ekonomi, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi yang lebih. Akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu. Kita harus tetap bersyukur selama kita masih diberi kesehatan. Karena dengan kesehatan, kita bisa melakukan apapun selama itu baik dan bermanfaat. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman ekonomi di Indonesia. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar! Iya, anak-anakku sekalian yang Pak Guru sangat sayangi, kalian sudah mengenal masalah yang dihadapi. Kemudian sudah ada bahan ajarnya, sudah ada informasi yang kalian lihat melalui video. Nah sekarang coba kalian tentukan apa solusi dari masalah itu melalui informasi tadi kalian tuliskan di buku kalian. Paham? Ya, seperti yang kemarin-kemarin. Silakan dituliskan informasi, maksudnya masalah sudah ada, tuliskan apa yang harus dilakukan sekaitan dengan masalah yang kalian sudah temukan tadi. Sudah? Tulis di bawah, ditarikan masalah yang dihadapi, kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah, tulis di bawah apa? Nah, cari informasi tadi kalian sudah dengar. Silakan. Waktu saya berikan 5 menit. Jadi aktif semua. Sudah, bisa dikerja. Nah, masalahnya kan soal ada ini. Nah, tuliskan solusinya di bawah. Solusi untuk menyelesaikan masalah. Tadi informasi sudah kalian dengar. Nah, silakan. Carikan solusinya di situ. Setelah kalian menemukan solusinya, sekarang coba kalian tuliskan satu buah pertanyaan dalam kelompok situ. Sudah? Dalam kelompok satu buah pertanyaan tentang apa solusi yang kalian sudah temukan tadi. Solusinya yang di atas, bawa bikin pertanyaan di bawah. Silakan. Masalah hubungan antara keluarga yang ada di pedesaan dan perkotaan tidak terjadi dengan baik. Informasi yang melindunginya tidak bisa dirasakan oleh keluarga kita yang ada di pedesaan. Solusi, seharusnya masyarakat harus menghubungkan listrik dan jaringan internet agar keluarga kita yang ada di pedesaan dapat merasakan adanya jaringan internet dan listrik. Ya, silakan kelompok 2, kelompok sebelah sana, silakan berikan pertanyaan, tulis jawabannya, silakan. Apa yang mau ditanya? Apakah solusi di atas sesuai dengan masalah yang dihadapi? Ya, berikan aplaus.
Selanjutnya kelompok sana silakan buat pertanyaan. Silakan. Mengapa kita harus menyalurkan listrik dan jaringan internet di perdesaan? Nah, jawab. Agar terjalin hubungan sosial yang baik dan teknologi semakin berkembang. Ya, bisa paham? Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok sini, ayo berikan pertanyaan. Mengapa listrik dan jaringan internet harus tetap disuarakan? Ya, silakan. Agar informasi bisa dirasakan oleh negara yang ada. Berikan aplaus. Sekian presentasi kami dari kelompok dalam Oke, berikan aplaus. Menurut kalian, dari penampilan teman-teman yang tadi, yang mana menurut kalian menarik dan materi apa yang dia bawakan? Silakan. Ini mereview ya. Ya, yang paling menurut kamu, biarpun diri sendiri merasa saya yang paling bagus karena saya terapkan begini-begini semua. Silakan. Kenapa menilai itu paling bagus? Apa sebab? Kamu memilih dia yang paling bagus tentunya ada alasan. Apa alasannya? Bagus. Silakan duduk, berikan aplaus. Selanjutnya dari materi secara keseluruhan, siapa yang mampu menyimpulkan masalah apa materi yang ditayangkan tadi? Silakan. Selain Ilvi yang lain, silakan. Karena globalisasi. Ya, globalisasi perlu dikembangkan di seluruh dunia. karena Karena kita yang di pedesaan sangat membutuhkan jaringan internet dan listrik. ya, kaitannya dengan keberagaman ekonomi dengan globalisasi. Dengan globalisasi, keberagaman ekonomi akan terus meningkat. Terus meningkat. Apa sebab? Apa sebab? Apa sebab? Sebabnya keberagaman ekonomi akan meningkat. Sebabnya alur informasi. Sebabnya alur informasi akan terus mendunia dan berkembang. Ya boleh, silakan berikan aplaus. Luar biasa. Tugas yang berikut jawab evaluasinya. Ya, yang tertuang di dalam LKPD. Buka LKPD masing-masing. Evaluasinya dengar di sini ya. Ini dia punya evaluasi. Silakan kalian lihat di slide. Hah?
Habis ini kalian istirahat dulu, makan ya. Habis istirahat baru masuk kerjakan ini tugas ya. Namun sebelumnya Pak Guru tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Berharap Pak Guru agar kalian dapat melanjutkan pembelajaran ini pada kesempatan yang lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru mempersiapkan para kalian untuk membacakan doa penutup pada pagi hari ini. Disilahkan Cahya Putra menutup acara ini dengan membacakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Demikian pembelajaran saya pada pagi hari ini tentang UKIN PPG UNTAD tahun 2022 angkatan yang ke-1. Sampai jumpa.